Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Wahyu pasal 5 ayat 1-11. Kitab yang dimeterai dan anak domba, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunasdat, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk, dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Tema hari ini adalah, Dialah anak domba Allah, lamo anak dombana, puang matua. Keraguan akan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus merupakan hal yang tak pernah selesai dipercakapkan oleh semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Jangankan orang non-Kristen, orang Kristen itu pun sendiri kadang-kadang muncul keraguan bahwa apakah sungguh Yesus anak Yusuf dan Maria adalah Kristus? Apakah Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia? Meskipun demikian, kita sebagai orang percaya semestinya tidak ragu karena Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa Yesus itulah yang ditentukan oleh Allah menyelamatkan umat manusia dan segala sesuatu. Keyakinan akan hal itu diperlihatkan secara jelas dalam penglihatan Rasul Yohanes dalam penglihatan eskatologi satu akhir zaman yang menyatakan bahwa hanya Yesus, sang keturunan dari Yehuda, yang layak membuka gulungan yang bertuliskan dua sisi terdapat pada Wahyu pasal 5 ayat 1. Mengapa? Sebab Dialah anak domba Allah yang dikurbankan untuk penebusan dosa manusia. Darahnya yang kudus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dan dengan darahnya Allah telah membeli segala sesuatu bagi Allah. Itulah sebabnya Allah layak menerima segala penyembahan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu pasal 5 ayat 9. Berdasarkan kesaksian Yohanes bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa kita, maka sepatutnya kita makin teguh dalam iman kepadanya, sebab Dialah sesungguhnya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.